Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi cerdas Indonesia. Jumpa lagi di YouTube channel Ida 2802. Anandaku, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita awali pertemuan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi PPKN untuk pertemuan hari ini adalah kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anandaku, pembahasan kita pertama adalah bagaimana latar belakang lahirnya Undang-Undang Dasar 1945. Menurut pendapat Bryce, alasan suatu negara memiliki Undang-Undang Dasar adalah yang pertama, adanya kehendak warga negara agar terjamin hak-haknya dan bertujuan untuk mengatasi tindakan para penguasa negara. Yang kedua, adanya kehendak dari penguasa negara atau rakyatnya untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem tertentu pada pemerintah negaranya. Yang ketiga, adanya kehendak para pembentuk negara baru agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraan. Yang keempat, adanya kehendak dari beberapa negara yang pada mulanya berdiri sendiri untuk menjalin kerja sama. Berdasarkan pendapat Bryce ini, motivasi adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah adanya kehendak para pembentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sesaat setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Hal ini menunjukkan supaya adanya kepastian hukum terhadap penyelenggaraan ketatanegaraan, sehingga stabilitas nasional itu dapat terwujud. Pembahasan kedua adalah kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita akan membagi dari dua sudut pandang. Yang pertama, kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Nah, bagaimana kedudukannya? Yang pertama, sebagai sumber hukum tertinggi. Artinya apa? Setiap peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah harus berlandaskan kepada Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menempati urutan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijadikan sebagai sumber hukum dari semua peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Dilihat dari sudut pandang kedua, kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara. Di antaranya, yang pertama sebagai hukum dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi aturan-aturan dasar yang dijadikan landasan bagi pembentukan seluruh peraturan dalam penyelenggaraan negara. Yang kedua sebagai norma hukum. Maksudnya di sini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mempunyai sifat mengikat kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini mengalami 4 kali amandemen atau 4 kali perubahan.
Amandemen pertama itu terjadi pada tahun 1999. Amandemen kedua pada tahun 2000. Amandemen ketiga pada tahun 2001 dan amandemen keempat terjadi pada tahun 2002. Lihatlah sistematika berikut. Ada 3 sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini. Yang pertama adalah pembukaan. Pembukaan ini terdiri dari 4 alinea. Yang kedua adalah batang tubuh. Yang ketiga adalah penjelasan. Nah, anandaku, yang bisa dilakukan amandemen adalah batang tubuh dan penjelasan. Baiklah Ananda, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Terima kasih.